Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat maghrib dan isya Masjid Riyadul Jannah rahimakumullah, dan saudara-saudari kaum muslim dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang mudah-mudahan menjadi salah satu sebab menambah kebaikan kita di sisi Allah, majelis yang bisa menerangkan hati dan jiwa kita sebagai bekal di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tugas si mulia sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak dan keturunannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufiknya untuk bisa mendidik anak-anak kita, mendidik mereka menjadi orang-orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan di antara tugas yang mesti kita tunaikan, dan ini merupakan hak yang mesti pula diterima oleh seorang anak, adalah ta'limuhum al-ilm asy-syar'i, mengajarkan anak-anak kita ilmu syar'i, mengajarkan kepada mereka agama yang mulia ini. Sebagaimana di dalam Islam bahwa perintah yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ayat yang menyuruh untuk membaca, dan membaca merupakan salah satu pintu ilmu. Allah Ta'ala mengatakan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Kata Iqra' atau perintah untuk membaca ini adalah panduan bagi kita bersama, panduan bagi orang tua untuk mendidik dan membimbing mereka. Sebagaimana Islam juga mengajarkan di saat anak lahir ke dunia ini, maka di antara sunnah yang mesti kita tunaikan di dalam menyambut kelahirannya adalah dengan mengazankan di telinga anak kita. Itu adalah fase pertama. Di saat mereka atau di saat anak kita lahir, kita berharap yang pertama kali menyentuh telinganya, yang pertama kali kalimat yang masuk ke dalam jiwanya adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Tumbuh di dalam hati anak kita kecintaan terhadap Allah, tumbuh dalam hati anak kita kecintaan kepada agama yang mulia ini. Dan sesungguhnya memang sudah ada fitrah itu di dalam hati dan pada setiap jiwa anak yang terlahir. Tinggal tugas kita sebagai orang tua adalah mengajarkan dan menguatkan fitrah itu,
mengarahkan fitrah itu, mengokohkan fitrah itu. Sebagaimana hadis yang sudah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kullu maulud, siapapun yang terlahir ke dunia ini terlahir dalam keadaan fitrah. Maka ternyata subhanallah di situ ada tugas sebagai orang tua yang muslim untuk menjaga fitrahnya. Karena pada kelanjutan hadis itu terdapat anak menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, ternyata itu memang juga tugas peran yang besar yang dilakukan oleh orang tuanya di rumah dia. Jika seandainya anak dibiarkan begitu saja, maka dia akan berada di atas fitrahnya, itu Islam, di atas iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itulah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan kepada kita agar selalu berusaha membaca, belajar dan membina mereka agar mereka ini berada di atas agama yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam sebuah ayat, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Ayat ini adalah sebuah peringatan bagi kita, di mana Allah mengatakan tidaklah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, dan orang-orang yang berakallah yang bisa mengambil pelajaran itu. Ahibati fillah, kaum muslim dan muslimat rahimakumullah, tugas kita adalah mendidik mereka, tidak hanya sekedar mendidik, memberikan makan, memberikan minuman, memberikan pakaian, tempat tinggal yang cukup, tidak. Tapi jauh daripada itu semua, tugas yang paling tinggi adalah mengajarkan anak-anak kita ilmu syar'i, mengajarkan anak-anak kita kepada Rabbnya, mengajarkan anak-anak kita tentang agama yang ia anut, dan ajarkan kepada anak-anak kita ya Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kenalkan. Maka di dalam sebuah ungkapan Amirul Mukminin Umar Al-Faruq radhiyallahu taala an, beliau mengatakan di antara tugas-tugas kita yang lain yang wajib untuk kita tunaikan adalah kepada anak kita, di samping kita memberikan ilmu yang dikatakan oleh Umar ini, seperti beliau katakan, allimu auladakumus sibahata warrumya wa murruhum fal yathubu 'alal khayli wathba. Tiga olahraga yang juga dianjurkan di dalam Islam untuk kita ajarkan kepada anak kita, yaitu berenang, kemudian ketangkasan di dalam memanah, kemudian ia menunggangi kuda. Itu juga salah satu bagian yang penting, di samping menguatkan akidah, menguatkan ilmu syar'i mereka. Olahraga-olahraga yang seperti itu juga menjadi salah satu kewajiban bagi orang tua untuk mengajarkannya. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, wa'zamul ulum, disebutkan bahwa ilmu yang paling agung untuk kita ajarkan huwal Qur'anul Karim. Ilmu yang paling agung untuk kita ajarkan kepada anak kita huwal Qur'anul Karim, adalah Al-Quran, kitab suci kita. Fayambaghi liwalidit tifl, maka wajib, seharusnya bagi orang tua anak, wa walidatihi ay yu'allimu auladahumul Qur'an minas sighar, agar kita memulai mengajari mereka sejak kecil. Maka tidak, alhamdulillah hari ini sudah banyak ya, alhamdulillah orang tua yang sadar sejak kecil sudah ditalkinkan ayat-ayat Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah, mulai dari surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas dan seterusnya. Itu adalah tugas-tugas yang luar biasa. Wa 'alal ab ay yatajannab al-qaswa wad-darab fi awwal amri at-tifl illa ba'da al-'ashir. Di antara panduan Islam di awal-awal, bahwa ketika anak kita mulai ajarkan sejak kecil,
maka kita hindari ya bersifat kasar kepada anak kita. Kita hindari memukul fisik anak kita. Illa ba'dal 'ashir, kecuali anak sudah mencapai usia 10 tahun. Memang memukul itu adalah sarana pendidikan, memberikan hukuman itu adalah sarana pendidikan. Tapi kemudian itu tentu dalam Islam tidak serta-merta ya itu diberikan sejak awal. Ada 3 hal yang mesti kita jaga ketika anak kita tidak mengetahui itu benar atau salah. Kalau dia melakukan kesalahan, maka tidak boleh kita hukum. Tidak boleh kita hukum. Yang kedua, anak kita sudah kita ajarkan, tapi dia belum cakap untuk melakukan perintah kita. Maka di sini kita lihat, kita ajarkan ulang sampai dia pintar dan mampu melakukan apa yang kita minta. Yang ketiga, anak sudah tahu tapi sengaja untuk melanggar, di sini baru berlaku hukuman untuk dia. Itu pun tidak di awal-awal. Andaikan anak kita misalnya ya malas untuk melakukan salat masih di usia awal 5, 6, itu tidak masalah. Tapi kemudian kita ingatkan dengan baik. Kita ingatkan dengan baik. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilu Umamah binta Zainab ala unuqihi فإذا ركع أو سجد وضعها وإذا جلس ردها في مكانها وهكذا حتى انتهى من صلاته. Ada contoh dari Nabi SAW tentang pendidikan. Di antaranya adalah kasih sayang Rasulullah kepada anak-anak. Bentuk perhatian yang sangat luar biasa. Sampai Nabi SAW menggendong cucu beliau di saat ibadah salat. Dan itu salat fardu. Itu salat fardu. Siapa cucunya? Umamah, anak daripada Zainab, putri beliau. Digendongnya ketika dia ruku atau sujud, diletakkan Umamah di lantai. Dan ketika kembali berdiri, maka Umamah digendong. Itu bentuk kasih sayang seorang nabi yang mulia kepada anak kecil. Maka itu mari kita tiru baginda kita sallallahu alaihi wasallam di dalam memperlakukan anak kecil. Terkadang ada orang tua yang tidak bisa bersabar memperlakukan anak-anak ini. Orang tua tidak bersabar untuk ya melihat kekurangan, mungkin anak bermain atau mungkin anak ribut dan seterusnya. Atau mungkin anak ketika ingin salat dia tidak mau diganggu. Betul, kita pengen khusyuk dalam ibadah salat kita, itu betul. Tapi kemudian ada contoh yang indah dari Rasulullah. Bahkan di saat salat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong cucunya Umamah. Dan inilah salah satu bentuk kasih sayang yang ditunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Ibnu Abbas radhiyallahu taala an mengatakan, man wulida lahu waladun, di antara tugas-tugas pendidikan yang diembankan kepada orang tua adalah man wulida lahu waladun falyuhsin ismuhu wa adabah. Di antara atau siapapun orang yang mendapatkan anak, maka hendaklah dia memberikan nama yang bagus dan memberikan pendidikan yang bagus. Fa idza balagha falyuzawwijhu. Kalau anak sudah sampai pada usia balik, maka nikahkan dia. Fa in balagha wa lam yuzawwijhu, jika anak sudah mencapai usia balik tapi tidak dinikahkan, fa asaba itsman fa innama itsmuhu ala abi. Ini perhatikan, ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala dalam kitab Syu'abul Iman Ibn Abi Dunya dalam pembahasan Al-Iyal. Beliau mengatakan, barang siapa anak yang sudah mencapai usia balik, maka nikahkan. Kalau tidak ia nikahkan anak yang sudah sampai pada usia balik,
dengan alasan tertentu, misalnya tidak cocok, atau apa lagi misalnya, ya, masih muda dan seterusnya. Kalau anak kita sudah punya keinginan dan kemudian ada calon yang semuanya baik, kalau seandainya anak itu tidak dinikahkan dan melakukan dosa, apa kata Ibnu Abbas, fa innama ismuhu ala abih, maka dosanya ditanggung oleh orang tuanya. Nah ini, maka itu ikhwan wa fiddin, kini adalah salah satu bentuk ya tugas mulia kita di dalam mendidik anak-anak kita. Wa kana alaihi salatu wassalam yahtamu bil atfal wa ya'tani bihim. Nabi memperhatikan anak-anak kecil dan memberikan kepada mereka ya perhatian yang sangat tinggi. Wa yu'allimuhul adab, mengajarkan anak-anak itu adab, hatta tariqatal akli wasyurbi wa ghairi dzalik. Kebayang enggak sama kita seorang nabi yang mulia, tugas yang begitu besar dan sangat banyak, tugasnya luar biasa, sebumi tugas nabi, mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah, tapi dia masih sempat Pak untuk mengajarkan bagaimana cara makan yang baik dan bagaimana cara minum yang benar. Jangan itu. Nabi tidak hanya berdakwah untuk orang-orang dewasa, tidak, tapi Nabi SAW juga mengajarkan anak-anak kecil bagaimana makan dan bagaimana minum yang benar. Bayangkan, dia pernah berkata kepada Umar bin Abi Salamah ketika melihat makan dan tangannya itu tidak teratur, makan sana kan ada makan kan begitu ya, ketika ada makan maka kemudian kita harus makan yang dekat dengan kita. Maka dia mengatakan, ya gulam samillah, wahai anak kecil, makanlah dengan menyebut nama Allah, wakul biyaminik, dan makan dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makan yang dekat dengan kamu. Ada 3 pelajaran yang disampaikan Nabi kepada Umar bin Abi Salamah. Menyebut nama Allah, makan dengan tangan kanan, makan makanan yang paling dekat. Coba kita evaluasi bersama-sama bagaimana keberadaan kita bersama anak kita. Apakah kita sudah mengajarkan mereka adab-adab seperti ini? Jangan kita pikir bahwa ini tugas guru di sekolahnya. Jangan, ini tugas orang tuanya. Ini adalah tanggung jawab orang tuanya, ayah dan bundanya, untuk mengajarkan adab-adab tersebut. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Nah, di antara tugas-tugas mulia, tanggung jawab yang besar yang ada pada orang tua, selain apa yang sudah kita sampaikan tadi, baik itu sebagai ayah kandung ataupun sebagai guru yang di lembaga pendidikan, sebagai ganti orang tua mereka di dalam pengajaran, maka ada 7 poin penting yang mesti diperhatikan. Yang pertama, mas'uliyatut tarbiyatil imaniyah, tanggung jawab pendidikan iman. Tanggung jawab pendidikan iman. Bagaimana caranya mengajarkan keimanan kepada anak-anak kita? Talqinuhu idza nataqa bil kalimati thayyibati, mentalkinkan kepada anak kita kalimat-kalimat yang thayyib. Inilah cara untuk menanamkan pendidikan iman pada anak kita, adalah mentalkinkan, mengajarkan, membacakan kalimat-kalimat thayyibah itu. Wa 'azamuha, seagung-agung kalimat yang mesti kita ajarkan sejak awal, kalimat la ilaha illallah. Itu yang mesti kita ajarkan. Jadi tidak mama papa dulu, tidak ayah bunda dulu, tidak kakek nenek, enggak. Kalimat la ilaha illallah. Dan ini perhatian para salaf. Mereka kalau sudah mulai berbicara, yang diajarkan pertama kali kalimat la ilaha illallah, tidak kalimat yang lain. Wa ta'rifuhu awwala ma ya'qil, ketika mulai dia tahu, mulai berfungsi akalnya,
Yang pertama yang mesti diajarkan adalah halal dan haram. Tentang halal, perkara-perkara yang dihalalkan dalam agama, dan perkara-perkara yang diharamkan dalam agama kita. Kemudian wa yu'maru bis salati fi sinis sabi'ati, perintahkan anak kalian salat di usia 7 tahun. Itu perkara-perkara yang bisa kita lakukan di dalam tarbiyatul imaniyah, pendidikan iman. Yang pertama apa tadi? Mentalkin kalimat thayyibah, seagung-agung kalimat yang mesti kita ajarkan, kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, ketika anak sudah mulai berfungsi akalnya, ajarkan al-halal dan juga ajarkan tentang perkara yang haram agar dijauhkan. Yang ketiga adalah perintahkan anak kita untuk melaksanakan salat pada usia 7 tahun. Di bahasa orang tua di usia 7 tahun bukan hanya mengajak, bukan hanya lagi membuat anak bukan lagi bahasanya merayu, tapi sudah bahasa orang tua itu sudah masuk perintah. Kamu salat, usia kamu sudah 7 tahun, Nabi menyuruh nak. Di bahasa kita sudah bukan lagi sekedar yuk salat yuk, bukan, tapi kamu salat. Bahasanya sudah masuk kepada bahasa perintah. Yang keempat, ta'dibuhu ala hubbillahi ta'ala wa hubbin nabi SAW wa hubbil Quran. Tanamkan pada diri anak-anak kita agar mereka mencintai Allah, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai kitab sucinya. Coba gimana caranya? Di awal-awal itu sudah mulai kita kenalkan mereka kepada Allah dengan berdialog. Bagaimana kita mengenalkan Allah kepada anak kita? Dengan berdialog, sebutkan. Lihat, ajak mereka melihat alam semesta ini. Di malam hari lihat betapa bintang-bintang di langit sangat banyak. Sebutkan itu semua adalah Allah yang menciptakan. Ketika misalnya melihat ke langit yang begitu luas, tegak tanpa tiang, kita sampaikan, nah itu Allah yang menciptakan. Kalimat ini subhanallah, ini adalah bagaimana cara kita untuk menanamkan keimanan itu kepada anak kita, agar mereka tahu Allah itu pencipta kita semuanya, agar anak kita tahu adalah Allah yang wajib untuk kita sembah. Bapak-bapak sekalian pulang dari misalnya dari tempat kerja, bawa buah-buahan, bawa makanan, bawa dihadirkan di tempat ya bersama keluarga kita, kita sampaikan, nak sini, Allah berikan rezeki kepada kita. Siapa yang menciptakan buah apel ini? Siapa yang menciptakan buah anggur ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka puji Allah nak atas nikmat ini. Pelan-pelan kalimat itu mulai kita tanamkan. Pelan-pelan kalimat itu mulai kita perdengarkan di telinga anak kita. Dengan demikian insya Allah anak kita akan mengetahui tentang keimanan dan mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya. Kemudian bagaimana cara kita untuk menanamkan cinta kepada Rasul? Dengan menceritakan kisah-kisah Nabi, menceritakan akhlak Nabi, menceritakan perjuangan Nabi, kesabaran Nabi. Itu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Diceritakan kepada mereka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangannya, akhlaknya, bagaimana kecintaannya kepada Allah, bagaimana ibadahnya, bagaimana dia membantu orang-orang yang susah, perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan, kita sampaikan kepada mereka. Contoh, ketika anak kita misalnya ketahuan melakukan kalimat yang barangkali itu adalah indikasi berbohong, katakan, nah Rasulullah tidak pernah berbohong. Rasulullah tidak pernah berbohong. Kalau sudah kita tanamkan pada diri anak kita kecintaan kepada Rasulullah dan kita katakan Rasul tidak pernah berbohong, insya Allah itu cara yang ampuh untuk memutuskan kebiasaan berbohong anak kita. Kaitkan segala sesuatu itu dengan akhlak Rasulullah. Apa-apa yang kita lihat dari perilaku anak kita misalnya, kemudian kita sampaikan dari akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Atau dia mengambil barang orang yang bukan hal milik dia,
Sini nak, Abi ingin sampaikan sesuatu kepada kamu tentang nabimu yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nak, nabimu tidak pernah mengambil hak orang. Nabimu tidak pernah mengambil yang bukan miliknya. Maka kalau kamu cinta kepada nabimu, jangan lakukan itu. Coba lakukan ini kaum muslimin. Insya Allah anak kita akan merasakan betapa cepatnya untuk meninggalkan perbuatan itu. Apabila sudah ditanamkan di hati anak kita kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbul Quran, tanamkan juga cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Ya, sampaikan ini adalah kitab petunjuk. Ini adalah mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan, yang membacanya, yang mahir, insya Allah dia akan mendapatkan syafaat. Ya, yang selalu rajin membacanya, maka Al-Quran akan datang nanti pada hari kiamat kelak memberi syafaat kepada yang membaca. Sampaikan itu. Tanamkan kepada anak-anak kita ya cinta kepada Al-Quranul Karim. Begitu juga wa yurshiduhu ilal imani bi arkanil Islam al-khamsah. Tanamkan, bina agar anak kita faham tentang rukun Islam yang 5. Wa arkanil imani sita, dan rukun iman yang 6. Wa rukunul ihsan. Begitu juga dengan ihsan. Sebutkan kepada anak-anak kita makna ihsan. An ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sebutkan itu. Subhanallah. Kalau anak-anak kita, kaum muslimin dan muslimat, mendapatkan pendidikan seperti ini dari orang tuanya di rumah, yakinlah dia akan melampaui kita nanti pada usia yang kita tidak bayangkan. Kalimat-kalimatnya akan sangat dahsyat. Ucapan-ucapannya akan sangat luar biasa. Kalau anak sejak awal ditanamkan keimanan, ditanamkan pada dirinya Islam, pemahaman cinta kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran, itu insya Allah anak-anak kita akan kita dengarkan kalimat-kalimatnya yang sangat luar biasa. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian pendidikan yang kedua, tanggung jawab yang kedua, di samping ya kita memberikan pendidikan imaniyah yang merupakan hak seorang anak, yang kedua adalah mas'uliyatut tarbiyatil khuluqiyah, tanggung jawab pendidikan akhlak anak kita. Wa hazihil mas'uliyah hiya thamaratu min thamaratil iman. Akhlak yang baik itu adalah buah daripada iman. Fayurabbihim ala sidqi wa jam'il akhlaqil fadilah wa jami'il akhlaqil fadilah. Buah daripada iman, akhlak yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqa. Buah daripada keimanan yang indah dan bagus adalah akhlak yang mulia. Maka kita didik anak-anak kita ya agar memiliki akhlak yang jujur dalam bersikap. Kemudian kita sampaikan kepada anak-anak kita agar ya senantiasa bisa berbuat baik kepada saudara-saudaranya, kepada sahabat-sahabatnya, dan mengingatkan mereka dari seluruh akhlak-akhlak yang tercela dan akhlak-akhlak yang hina. Kita sampaikan itu kepada anak kita. Dan tentu hal yang paling utama di dalam penanaman akhlak adalah suri tauladan dari ayah dan bundanya. Di akhlak itu bukan teori yang disebutkan saja, tapi akhlak itu adalah aplikatif, praktek langsung dari orang tua. Anak dilarang berbohong tapi dia mencontohkan, gimana mungkin anak itu akan ya tidak berbohong? Seperti yang pernah kita sampaikan contoh ya. Ya, nanti kalau ada teman ayah datang ke rumah bilang ayah tidak ada, dia yang mengajarkan berbohong. Betul, datang temannya ke rumah, mana ayah? Kata ayah tadi tidak ada. Dia sendiri berbohong. Makanya dalam kaidah pendidikan banyak hal yang tidak diajarkan tapi tertanamkan. Paham maksudnya itu? Banyak hal yang tidak diajarkan tapi tertanamkan pada anak. Itulah dari akhlak pribadi orang tuanya. Banyak mungkin kita tidak pernah, jangan kamu berbohong. Tapi berbohong dia. Barangkali pernah dia mendengarkan kita atau melihat kita
berbohong atau melakukan sesuatu. Tidak ada pendidikan yang paling utama untuk menanamkan akhlak dengan contoh dan suri tauladan yang mulia. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah mas'uliyatu tarbiyatil jismiyah, yaitu pendidikan, tanggung jawab pendidikan jasmani. Fa yunfiqu ala auladihi minal halali, dia nafkahi anaknya dari rezeki yang halal. Wa yuhafidhu ala alqawaid as-sahhiyati li auladihi, dia menjaga kesehatan anaknya, ya, pola makannya. Wa yub'iduhum an asbabil amrad, dijaga dan dijauhkan anaknya dari sebab-sebab anak ini terjangkit penyakit. Wa yu'alijul marda minhum, mengobati anak-anak yang sudah sakit. Wa yutabbiq qaidatan la darara wa la dirar. Nah, ini kaidah-kaidah ini penting, ya, bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat dan tidak ada pula ada yang bisa mengangkatnya. Ini la darara wa la dirar, ini penting. Kaidah di dalam Islam bahwa tidak ada sesuatu yang bisa terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan olahraga-olahraga yang disampaikan tadi, seperti yang dikatakan Umar tadi, mengajarkan ketangkasan memanah, kemudian mengajarkan anak-anak kita agar dia bisa berenang, ya, agar bisa menunggangi kuda dan lain sebagainya. Dan hal yang penting juga, wa yu'awwiduhum 'alal jiddi warrujulah. Kalau anak kita laki-laki, maka ajarkan ketangkasan, kuatkan fisik dan jasmaninya, ya. Enggak masalah kalau dia, anak-anak kita ini, misalnya kita ajak dia berlari, ajak dia mengangkat sesuatu, yang itu akan membentuk fisik anak-anak kita. Karena betapa banyak hari ini kalau tubuhnya Masya Allah besar tinggi, tapi kemudian kalau dari sisi apa ya, dari sisi ar-rujulanya tidak kelihatan, ya. Besar tinggi tapi melambai-lambai, ini kan masalah besar ini. Maka anak laki-laki ajarkan ketangkasan, ajarkan, ya, agar fisiknya kuat dan agar fisiknya, ya, betul-betul menunjukkan sebagai seorang laki-laki. Kemudian yang keempat, ikhwani wa akhwati fiddin, mas'uliyatut tarbiyatil aqliyah, tanggung jawab pendidikan akal, ya. Tanggung jawab pendidikan akal. Bagaimana caranya? Fayu'allimuhum kullama yanfa'uhum munzu sighar, ajarkan kepada anak kita segala sesuatu yang bermanfaat bagi mereka sejak kecil, ya, dengan mengajarkan pendidikan ya, keilmuan. Wa ib'aduhum anil mafasid al muntashirah, dan kita jauhkan dari anak-anak kita segala bentuk kerusakan-kerusakan yang akan menyebar, ya, hal-hal yang merusak. Lima fi dzalika min at-ta'siri 'ala al-aqli wadh-dzakirati, hal-hal yang bisa merusak akal anak kita. Kal khumuri, ya, khamar, wa tadkhini, misalnya menengah merokok, kita ajarkan, ya, kita ajarkan agar tidak merokok anak kita, ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita melakukan hal-hal yang sehat dan melakukan hal-hal yang bisa, ya, menjadikan anak kita orang-orang yang sempurna dari sisi akalnya. Kemudian yang kelima adalah mas'uliyatu tarbiyatin nafsiyah, tanggung jawab dalam pendidikan jiwa anak, ya. Bagaimana caranya? Fayub'iduhum 'anil zahiratil khur wal khajal wal khauf wal hasad wal ghadab wasyu'ur bin naqs wa yurabbi fihimul iman bil qada'i wal qadar. Mendidik anak-anak kita dengan membangun kepercayaan diri anak-anak kita, ya. Makanya ketika anak kita melakukan sesuatu, maka sampaikan pujian, berikan kepadanya penghormatan atau berikan kepadanya penghargaan. Kalaupun ada anak-anak kita, misalnya dia belum mampu mengerjakan sesuatu, maka ajari dia, jangan cepat menghakimi dia. Terkadang anak-anak ini tumbuh di rumahnya yang tidak pernah mendapatkan penghargaan sedikit pun dari orang tua, sehingga anak tumbuh dengan jiwa yang tidak sehat,
dia pemalu, kemudian anak ini tidak pede dengan dirinya, biarkan anak ini, misalnya kalau dia bicara, kasih kesempatan. Saya sering menemukan, Pak, bahwa kasus yang paling terjadi itu anak ini selalu dianggap kecil. Ingin bicara, udahlah nggak usah ngomong gitu, langsung dipotong. Ini perbuatan yang salah dalam pendidikan anak. Silakan mau bicara Umi gitu, ayah mau bicara ya, silakan bicara. Apa nak? Kasih kesempatan dia bercerita, agar dia bisa belajar mengungkapkan kata-kata, agar dia bisa mengungkapkan isi hatinya. Itu pendidikan jiwa, sehat anak kita. Ada orang yang subhanallah, sedikit-sedikit anaknya akan selalu tidak pernah, misalnya anaknya selalu salah, selalu disalahin, anaknya selalu dipotong pembicaraannya, anaknya selalu dianggap salah, dan seterusnya. Ini akan merusak kejiwaan anak kita. Dan salah satu cara agar jiwa anak kita sehat, agar jiwa anak kita normal dan stabil, adalah dengan cara berdialog dengan anak kita. Berdialog, bicara dengan anak bukan saat kita perintah, bukan saat dia ditegur ketika salah, bukan itu yang kita maksud. Dialog yang kita maksud adalah ajak dia berbicara, ajak dia ngobrol, ajak dia menyampaikan sesuatu. Ini anak yang selalu dikucilkan, anak yang selalu ditekan, tidak diberikan kesempatan, itu tidak akan terbangun jiwa yang sehat. Bisa jadi anak ini akan suka hasad, anak ini akan memiliki rasa takut yang berlebih-lebihan, anak ini akan memiliki ketidakpedean terhadap dirinya. Caranya adalah kaum muslimin dan muslimat, agar anak kita memiliki jiwa yang sehat, salah satunya adalah kita berdialog dengan mereka, memberikan kesempatan dia berbicara, menyampaikan kepadanya hal-hal yang bisa membuat dia percaya diri. Alaiti ikhwani wa akhwati fiddin, wa yurabbi fihimul iman bil qada'i wal qadar. Kalau ada anak yang barangkali memiliki kekurangan-kekurangan, maka sampaikan kepada anak kita tentang pendidikan al-qada' dan qadar. Ya, ini ketetapan Allah, ini adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada anak-anak yang memiliki kekurangan-kekurangan secara fisik ataupun sejak lahir, maka sampaikan, tumbuhkan kepada anak kita bahwa ini adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, ikhwani wa akhwati fiddin, adalah mas'uliyatul ijtimaiyah, membangun tanggung jawab di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Tidak hanya jiwa anak yang diperhatikan, tidak hanya akal anak yang kita tumbuhkan, tidak hanya fisik anak, tidak hanya akhlak, tidak hanya iman, tetapi anak kita bisa bersosial bermasyarakat, bisa dia bergaul. Caranya bagaimana? Fayurabbihim 'alal qiyam bihuquqil akharin. Bantu orang lain. Kita ajak anak kita. Kalau ada peristiwa-peristiwa yang bisa, ada orang-orang yang lagi dapat musibah, ajak anak kita. Dengan diminta anak kita untuk menurunkan barang, menyampaikan barang-barang yang dibutuhkan atau mengeluarkan barang itu untuk dia dan seterusnya. Kita kasih tugas, kita berikan kepadanya kesempatan, maka dengan seperti ini insya Allah dia akan memiliki kepekaan sosial. Anak-anak ini akan tidak ananiyah, tidak ego. Anak-anak ini tidak akan memiliki sifat hidup sendiri, tapi rasakan bahwa anak-anak kita ini kita bantu, mengajak mereka, kita didik mereka, kita suruh mereka. Misalnya ada orang yang datang sekalipun ke rumah kita minta bantuan, kita mungkin bisa mengasihkannya, tapi kita minta anak kita, nak kasihkan ke dia. Ini adalah pendidikan. Anak kita akan terbiasa melakukan hal-hal yang seperti itu. Ikhwani, kemudian mendidik anak-anak kita ala rahmah, berkasih sayang, wal afu, mendidik mereka bisa memaafkan, wat taqwa wal ithar, mendahulukan saudara-saudaranya, mendahulukan orang lain, wal jur'ah, didik atas keberanian dan lain sebagainya.
Ini adalah tanggung jawab yang keenam, dan tanggung jawab yang ketujuh yang terakhir, wa yuhadziruhum minal inhirafil jinsi, dan mengajarkan mereka agar menjauhkan sikap penyimpangan-penyimpangan. Nah, ini sikap penyimpangan-penyimpangan yang ini harus kita tanamkan sejak awal. Ya. Penyimpangan ya kejiwaan atau penyimpangan seksual dan lain sebagainya, itu mesti kita tanamkan. Kamu laki-laki nak, kamu laki-laki, ini kamu perempuan, ajarkan. Wah, Islam menciptakan kita berpasang-pasangan, kita sampaikan. Makanya dalam Islam sesungguhnya at-tarbiyatul jinsiyah, atau yang disebut oleh orang hari ini pendidikan yang sifatnya sex education kata orang, ya, maka Islam tidak memiliki cara yang vulgar, tapi syariat Islam itu sendiri sudah mengajarkan bahwa di situ ada pendidikan untuk hal yang seperti ini. Contoh, ketika kita misalnya ingin sholat, anak-anak dibiasakan dia akan misalnya pergi ke hammam, pergi ke toilet. Kita tempatkan ini toilet laki-laki, ini toilet perempuan. Ini juga sudah menjadi pendidikan itu. Memisahkan tempat toilet laki-laki dan perempuan itu pendidikan. Kamu tidak sama nak, laki-laki di sini, perempuan di sini. Itu pendidikan. Ketika selesai berwudu, masuk dia ke masjid, yang perempuan di belakang, yang laki-laki di depan. Itu pendidikan. Itu pendidikan. Kemudian misalnya di rumah kita ajari agar anak-anak kita menutup aurat mereka, agar mereka menutup aurat mereka. Ini pendidikan. Bahkan Islam di saat usia 10 tahun agar kita pisahkan ranjang anak laki-laki dan perempuan. Bahkan anak yang laki-laki tidak boleh satu selimut dengan adik dan kakaknya. Kalau sudah 10 tahun, pisahkan selimutnya masing-masing, kasurnya masing-masing, tempat tidurnya masing-masing. Ini pendidikan yang tidak perlu kita sampaikan secara vulgar. Hal itu akan dipahami secara naluri oleh seorang anak. Toh kita juga dulu sebagai seorang anak sampai dewasa hari ini memahami, tanpa kita harus diajarkan ini dan itu. Tetapi kalau teori barat berbeda dengan teori kita kaum muslimin. Teori barat selalu diajarkan bab-bab seperti itu. Bahkan ada teori di Indonesia ini, seorang yang disebut dengan pakar ya pendidikan, ya, yang mana ketika itu diajarkan, apa kata dia, agar mengajarkan anggota tubuh kita kepada anak kita, silakan anak mandi dengan anak tanpa berbusana. Ini dari mana ini? Teori dari siapa ini? Islam tidak pernah mengajarkan bab ini. Bahkan orang tua yang harus menutup aurat juga di rumah. Aurat-aurat yang boleh yang mesti ditutup di rumahnya. Dan itu adalah Islam. Dan itu tidak kita dapatkan dalam ajaran selain Islam. Islam mengajarkan bagaimana tata cara untuk menjaga diri. Islam mengajarkan bagaimana anak-anak kita betul-betul ya terjaga dari penyimpangan-penyimpangan seksual ini. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Inilah 7 tanggung jawab besar bagi orang tua dan bagi pendidik agar sejalan tugas yang besar ini. Ya, agar sejalan tanggung jawab yang mulia ini. Apalagi orang tua di rumah, antara ayah dan bundanya mesti berusaha menyamakan visi dan visinya, ya, menyamakan visi dan misinya, semangatnya di dalam pendidikan. Wallahu taala alam. Kita dengarkan azan. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa?
solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekali. Sebentar Pak ya, kita lanjutkan. Masya Allah kita buka tanya jawab. Kemudian setelah 7 poin besar ini sebagai tanggung jawab besar dalam pendidikan, maka pembahasan berikutnya adalah tentang wasailut tarbiyatil mu'aththirah allati yanbaghi lil abdi wal murabbi istikhdamuha. Sarana pendidikan yang paling ampuh yang mesti diperhatikan oleh orang tua dan pendidik di dalam mendidik anak-anak kita. Yang pertama, at-tarbiyatu bil qudwah. Pendidikan dengan suri tauladan. Tentu ini tidak diragukan lagi bahwa orang tua sebagai contoh di dalam kehidupan anak-anaknya, baik itu di dalam ibadah kepada Allah,
di dalam kedermawanan, di dalam ketawaduan, akhlak-akhlak yang mulia, keberanian, kasih sayang, perhatian, dan sebagainya. Yang kedua adalah at-tarbiyatu bil ibadah. Sarana yang paling ampuh bagi orang tua dalam mendidik anak adalah pendidikan dengan ibadah. Ya, mengajak anak kita ibadah dan mengajarkan kepada mereka ibadah-ibadah kita lakukan, kemudian anak kita ajak bersama. Yang ketiga, at-tarbiyatu bil mau'idhah, pendidikan dengan nasihat, dengan perhatian, wasiat, ya, pandangan-pandangan kita berikan kepada anak-anak kita. Dan inilah yang menjadi hal yang penting. Bedakan antara nasihat dengan omelan. Nasihat ini lahir dari lisan orang tua yang sedang penuh keinginan untuk menyampaikan ilmu pada anaknya. Kadang nasihat kita ini muncul di saat anak salah. Bukan itu yang kita maksud. Nasihat tidak muncul di saat anak salah. Tapi nasihat itu sengaja kita dudukkan anak kita berikan kepadanya bimbingan, nak, jaga agamamu, jaga pandanganmu, bersikap jujurlah kamu, dan seterusnya. Itu nasihat. Jadi nasihat itu tidak saat kita lagi marah, tidak saat kita lagi sedang emosi. Terkadang seringkali kita terjebak bahwa kita sudah kasih nasihat, tapi di saat jiwa kita lagi emosi, diri kita lagi panas melihat kelakuan dan perilaku anak-anak kita. Nasihat itu dudukkan, tenangkan anak kita, siapkan dia mendengarkan nasihat itu. Kita juga sebagai orang yang memberikan nasihat, maka sampaikan dengan penuh harapan anak kita mendengarkannya. Yang keempat, at-tarbiyatu bil mulahadha, pendidikan yang dilakukan dengan cara mengawasi anak kita. Diawasi akhlak perilakunya. Ini anak kita sudah mulai berubah nih. Omongannya sudah mulai agak sedikit berubah. Kita panggil. Abi, rasanya nggak pernah dengar kamu bicara ini, nak. Dari mana kamu dapatkan ucapan ini? Kita tak putus memperhatikan anak kita. Rasanya Abi nggak pernah mengajarkan kamu seperti ini. Atau Abi tahu kalau kamu itu orang yang rajin, tapi sekarang kok sepertinya Ananda agak malas. Itu namanya tarbiyah bil mulahadhah. Kita berikan perhatian, kita berikan ya bentuk-bentuk pengawasan kepada anak kita dari seluruh sisi. Ya, apa yang ia lakukan. Kita lihat temannya siapa, kemana ia pergi. Tidak boleh kita bebaskan anak kita mau bergaul sama siapa saja, mau pergi kemana saja, tidak. Tapi di antara cara yang ampuh adalah dengan cara memberikan perhatian kepada anak kita. Melihat, kita tahu siapa kawannya, di mana dia tempat bermain, atau di mana dia ngumpul dan seterusnya. Kita tahu satu persatu. Yang kelima, at-tarbiyah bil uqubah. Ini pendidikan yang disertai dengan hukuman. Ini tingkat yang paling tinggi. Wa ta'dibu 'indal hajah. Pendidikan ini kalau betul-betul sudah sampai pada tingkat memang dibutuhkan. Tidak sedikit-sedikit hukuman, tidak sedikit-sedikit ancaman, tidak. Tapi itu sudah sampai pada puncak yang sangat ya harus dihukum. Wayal uqubat asy-syar'iyyah, yaitu hukuman yang betul-betul ditinjau, dipandang dari sisi syariat. Ya. Misalnya anak-anak kita yang seharusnya sudah sholat, sudah ke masjid, tapi dia tidak mau, bahkan tidak sholat. Ini mesti kita berikan hukuman atas kelalaian dia, atas sikap dia yang seperti itu. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin,
Inilah wasilah-wasilah yang disebutkan, 5 wasilah yang mesti kita jaga agar pendidikan kita ini berhasil dengan cara pendidikan qudwatun hasanah, pendidikan dengan ibadah, pendidikan yang disertai dengan nasihat, pendidikan dengan perhatian, ya, dengan melihat anak-anak kita, dan pendidikan yang disertai dengan hukuman. Makanya saya katakan di awal bahwa hukuman itu wasilah pendidikan, tapi tidak serta-merta anak-anak ini dihukum. Anak-anak dihukum, ya, direndam misalnya, tidak boleh. Anak-anak ini kalau salah, ya kamu 1 hari di kamar mandi, masuk ke dalam, macam mana? Enggak boleh. Kita manusiawi, kita berikan hukuman. Nah, sebagai orang tua, hukuman itu bukan untuk membalas dendam dari kekecewaan kita, tapi hukuman itu hendaklah menjadi cara untuk merubah anak-anak kita, ya, dari yang salah menjadi yang benar, dari yang awalnya dia tidak tahu menjadi itu. Inilah tujuannya. Tujuan dari ta'dib agar anak-anak kita bisa memahami dan bisa kembali mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan. Sebagaimana para ulama mengatakan bahwa beda antara manusia lahir dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan. Untuk menjadikan memanusiakan manusia itu adalah pendidikan. Tapi berbeda dengan, ya, seperti hewan-hewan ternak yang ada di sekitar kita. Mereka Allah berikan langsung insting, ya kan? Anak, misalnya anak kucing nih, kucing lahir langsung bisa berdiri, dia bisa dia melakukan. Tapi anak kalau lahir belum bisa apa-apa. Tapi begitulah, agar manusia itu menjadi manusia yang betul, maka prosesnya harus dilewati dengan cara pendidikan. Berbeda dengan hewan ternak yang ada di sekitar kita. Mereka diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan, kesanggupan, ya, insting yang langsung bisa melakukan apa yang dia harus lakukan tanpa harus dilakukan dikawal oleh ibu dan atau dikawal oleh induknya. Ya, makanya pendidikan itu adalah pekerjaan yang sangat berat, pekerjaan yang sangat membutuhkan, ya, kesabaran yang tinggi, kemudian usaha yang kuat, kemudian maksimal yang mesti kita lakukan. Misalnya anak kita 5 orang, maksimal kita mendidiknya 5 ini, tentu hasilnya belum tentu sama antara anak pertama, kedua, dan ketiga. Begitulah proses pendidikan itu. Oleh itu ikhwani, mudah-mudahan apa yang bisa kita bahas menjadi hal yang bisa kita evaluasi dalam pendidikan kita, dan apa yang bisa kita pahami menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Silakan, Pak. Menyawa orang. Berbohong menyelamatkan orang. Nah, di dalam Islam Baik. Ada 3 pertanyaan, dengan waktu yang singkat saya jawab. Bismillah. Yang pertama, berbohong yang tidak dianggap berbohong yang tercela. Yang pertama adalah dalam rangka mendamaikan orang. Itu yang saya tahu. 1, mendamaikan orang. Ketika kita ingin mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai, di saat itu boleh seseorang untuk mengatakan sesuatu yang bukan sesungguhnya diucapkan oleh dia kepadanya, untuk meredam rasa amarah orang yang sedang bertikai itu. Maka katakan sesuatu yang lain, itu boleh. Ingin mendamaikan orang lain. Tapi untuk menyelamatkan orang yang sedang lari kemudian melakukan kesalahan, Allah Ta'ala alam.
Yang kedua, termasuk perkataan seorang suami kepada istri yang dalam pembahasan masalah makanan yang saya sampaikan tadi, itu tidak dianggap dusta yang tercela oleh seseorang kepada seseorang. Seperti katakan tadi, makanan enak atau tidak, dia katakan alhamdulillah sangat luar biasa, padahal bukan sesungguhnya. Nah, itu. Yang ketiga adalah siasat perang. Siasat perang itu boleh kita membuat sesuatu yang berbeda. Kalau kita sampaikan ke musuh, ya habislah kita. Nah, tiga hal ini boleh kita untuk tidak mengatakan sesuatu yang bukan sesungguhnya. Yang pertama apa tadi? Adalah dalam rangka mendamaikan orang yang sedang bertikai. Yang kedua adalah mengatakan sesuatu kepada istri, ya di saat misalnya pada bab makanan. Yang ketiga adalah yang merupakan siasat perang. Itu boleh kita untuk mengatakan. Kita sebarkan isu serang subuh, tapi rupanya kita serang di tengah hari. Yang kedua apa tadi? Tingkat perceraian. Naam. Saya pernah melakukan sebuah penelitian di tahun 2018, Pak. Sudah berapa tahun yang lewat ya? 4 tahun yang lewat. Tingkat perceraian di Pekanbaru ini meningkat. Banyak sebab dan faktornya. Sebab dan faktor yang pertama adalah tingkat pemahaman mereka, tingkat ilmu yang tidak cukup di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Sebab yang kedua adalah sebab ekonomi. Bukan karena tingkat ekonomi mereka rendah, Pak, tapi tingkat ekonomi ketika masing-masing bekerja, dan apalagi penghasilan istri lebih tinggi dari penghasilan suami. Itu saya temukan di lapangan. Saya lakukan penelitian di pengadilan agama, saya dapatkan data-data seperti itu. Antara orang yang minta cerai dengan yang diceraikan, cerai gugat dengan yang ditolak, itu sungguh sangat jauh berbeda. Lebih banyak tingkat orang minta cerai daripada diceraikan oleh suami. Kalau minta cerai namanya khulu, minta dilepaskan ikatan pernikahan itu. Dan ini sungguh sangat banyak dan tinggi. Bahkan termasuk di kota Pekanbaru, tingkat perceraian itu. Bukan masalahnya ekonomi tidak ada, Pak. Bahkan pada keluarga yang tingkat ekonomi mereka mapan, ditambah sama-sama keluarga yang bekerja, suami istri bekerja, apalagi gaji istri lebih besar dari suami. Ini saya temukan di jalan. Makanya hikmah Islam, kenapa perempuan itu harus di rumah? Agar dia bisa pertama berfungsi mendidik anak-anaknya, kedua dia bisa menghargai suaminya, dan seberapapun penghasilan suami, itulah rezeki yang mesti disyukuri oleh dia. Makanya ketika seorang wanita sudah bisa mengatakan aku bisa hidup tanpa dirimu, ini berbahaya, Pak. Kenapa? Karena di sini puncaknya nanti. Ketika Islam membuka lebar-lebar, ketika Islam menutup pintu agar wanita di rumah, kemudian kita buka lebar-lebar. Disitulah kerusakan, kehancuran rumah tangga itu. Ikhtilat yang tidak bisa dihindari, percampur baur laki-laki dan perempuan. Belum lagi sama-sama sore pulang, capek badan dan seterusnya, suami minta teh hangat atau kopi dan seterusnya, tapi di situ tidak mampu dia melakukan. Di situ mulai. Apalagi istri pergi dinas luar kota dengan orang lain yang tidak ada mahram di situ. Apalagi makan siang dengan bosnya, dengan kepalanya, yang mungkin tidak pernah seramah itu dia di rumah, tapi ketika bersama atasan dia sangat ramah. Tidak pernah ngambilkan nasi di rumah untuk suami, tapi bisa jadi di saat dia dengan atasan, dia akan santun, lembut dan seterusnya. Banyak mahzurnya. Makanya di antara makna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata Allah, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi seorang perempuan. Di antara maknanya adalah mampunya seorang laki-laki menghadirkan istrinya ke rumah. Bagi misalnya pasangan kita yang memang memiliki amanah, maka ingatkan adab ikhtilat, jangan sampai bercampur baur di tempat bekerjanya. Ada buku, Pak, bagus sekali, ditulis oleh seorang pakar pendidikan dari Ummul Qura, Dawabit Tasghilin Nisa, aturan-aturan ketika wanita harus bekerja, apa yang harus dilakukan. Tidak boleh tabarruj,
Tidak boleh dia menempatkan pakaian yang menunjukkan kalau dia itu sebagai wanita yang tabarrus dengan penampilan yang menarik atau penampilan yang mengundang syahwat. Enggak boleh. Kemudian dia bisa menjaga dirinya agar tidak ikhtilat dengan orang lain. Tidak bercampur baur. Kemudian dia tetap menjaga dirinya, mampu berusaha untuk bisa menjaga dirinya agar tidak menjadi fitnah bagi keluarganya. Banyak aturan-aturan itu. Mudah-mudahan suatu saat bisa kita bahas bersama di sini. Ala kulli hal, agar tingkat perceraian ini bisa ditekan, maka intinya adalah ilmu. Memang tidak ada rumah yang tidak ada masalah, pasti Pak. Tidak ada rumah yang tidak ada masalah. Rumah tangga siapapun pasti ada masalah. Tapi bagaimana kita bersama-sama masalah itu bisa kita selesaikan dengan baik dan bisa kita cari solusinya sebagaimana Rasulullah SAW juga memberikan panduan kepada kita. Terima kasih atas perhatian kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.